beliau dan keluarganya, Nabi dan ahlul baitnya tidak pernah minta kepada sesama, tidak pernah minta kepada umat, tapi memberi kepada sesama. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Yang penting bagi kita semua adalah peduli kepada sesama kita. Inilah sejatinya ajaran Islam. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu manusia paling suci. Gitu begitu. Beliau itu Habibullah, kekasih Allah. Manusia pertama masuk surga Kanjeng Nabi kita. Kekasih yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita teladani dari beliau? Beliau dan keluarganya, Nabi dan ahlul baitnya tidak pernah minta kepada sesama, tidak pernah minta kepada umat, tapi memberi kepada sesama. Nah, saya ambil contoh. Suatu hari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, sakit. Ketika sakit, Ali sama Aisyah bernazar, andaikan Hasan dan Husain sembuh, kami nazar puasa 3 hari berturut-turut. Dilalah tiba-tiba sembuh hari itu juga. Kalau kita punya nazar, bayarnya sering ditunda-tunda. Tapi kalau ahlul bait Nabi punya nazar langsung bayar. Sembuh hari itu besok puasa. Begitu malamnya sahur, kata Fatimah, kalau bahasa kita, bang, nggak ada yang dimakan buat sahur. Kata Imam Ali, minum air jadilah. Bismillah, puasa, bayar nazar, minum air jadilah. Imam Ali kemudian siangnya kerja. Tuh, itu ahlul bait Nabi. Nggak punya uang, nggak malak ke umat. Nggak punya uang, nggak minta sama orang, nggak pernah ngemis. Nggak punya uang, kerja Imam Ali. Begitu kerja dapat duit bawa pulang, begitu dalam perjalanan ada pengemis lapar, enggak makan berhari-hari. Oleh Imam Ali semua hasil kerjanya diserahkan ke pengemis tadi, disisakan dikit buat makan Hasan dan Husain. Ya kalau Hasan dan Husain enggak dikasih makan tambah sakit, nanti malah enggak jadi sembuh. Pulang ke rumah kata Ali sama Fatimah, saya kerja dapat upah beli makan, beli roti, tapi ada pengemis kelaparan sudah beberapa hari. Saya kasihkan kecuali bagian Hasan dan Husain. Kata Ali, puasa hari ini kita nggak usah berbuka, minum air saja. Masuk waktu maghrib minum air, batalkan puasa, nggak makan hari itu. Karena bayar nazar. Besok sahur minum air lagi. Imam Ali berangkat cari nafkah. Begitu perjalanan pulang, ternyata ada musafir yang kehabisan bekal. Oleh Imam Ali dikasih lagi 2 hari puasa, sahur cuman minum, buka cuman minum.
Kata Ali sama Fatimah, minta maaf betul. Hasil kerja hari ini saya kasihkan untuk musafir yang kehabisan bekal, kecuali disisakan untuk Hasan dan Husain. Puasa hari ketiga sahur enggak makan, cuman minum saja. Imam Ali berangkat kerja lagi, nyari nafkah, pulang bawa persediaan makan, dilalah. Ketemu lagi sama tawanan baru keluar dari penjara. Mau balik kampung, Bu, pulang ke rumah nggak ada ongkos, nggak ada bekal dalam perjalanan. Oleh Imam Ali, hasil kerja hari itu dikasih kepada tawanan yang baru bebas tadi. 3 hari puasa, sahur cuman minum, berbuka pun cuman minum. Gemetar tubuh Fatimah, Sayyidah Fatimah. Nabi berkunjung, Nabi kaget. Ada apa dengan kalian? Wajah pucat, tubuh gemetar. Bola mata masuk ke dalam karena 3 hari nggak makan. Diceritakan oleh Imam Ali. Maka turun firman Allah, wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka sendiri sangat membutuhkannya. Ini luar biasa. Itu ahlul baitnya Nabi. Enggak pernah minta, tidak pernah nadah, walaupun miskin mereka berbagi. Makanya saya heran sekarang, Bu, ada orang yang ngaku-ngaku cucu-cucu Nabi, tapi kerjaannya dawir ke umat, kerjaannya malakin umat, kerjaannya minta kepada umat. Aneh cucung Nabi. Kalau lo nggak ngasih aneh, lo ente kualat. Sampai segitunya. Ada yang sedemikian rupa. Padahal ahlul bait Nabi itu tidak pernah nadah. Mereka berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah dakwah Wali Songo. Wali Songo itu, Bu. Wali Songo itu rata-rata keturunan Nabi. Nah, kalau keturunan Nabi itu kayak Wali Songo. Dakwahnya nggak pernah nadah, tapi ngasih. Itu dakwahnya. Ingat Sunan Derajat? Pernah ziarah Wali Songo? Pernah? Ingat Sunan Derajat itu punya istilah begini, menehona tekan marang wong kang wuto. Ini bahasa Arab ini, Arab nangendi ya. Menehona tekan marang wong kang wuto, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang udo, menehono pangyupan marang wong kang gudanan. Kasih tongkat untuk orang yang buta, kasih makan untuk orang yang lapar, berikan pakaian untuk orang yang telanjang, berikan payung atau tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Itulah dakwah Islam yang sesungguhnya. Berbagi dengan sesama, peduli dengan sesama. Itu dakwah Islam yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan kita yang peduli dengan saudara-saudara kita yang kesusahan, kita mendapatkan surga di dunia hingga di akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 1. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.